bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian ditegaskan kembali pada ayat ke-6, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Mengapa Allah sampai 2 kali menegaskan bahwa bersama kesulitan ada kemudahan? Terdapat sebuah kisah inspirasi yang melegenda dari negeri Sakura, Jepang. Di negeri para samurai, ikan salmon merupakan salah satu jenis ikan yang sering diolah menjadi bahan makanan. Ikan salmon akan terasa jauh lebih segar dan lezat apabila saat hendak diolah menjadi masakan, ikan ini masih dalam kondisi hidup. Itulah sebabnya, dahulu para nelayan tradisional di Jepang selalu memasukkan ikan salmon hasil tangkapannya ke dalam kolam buatan, agar di dalam perjalanan menuju daratan, ikan salmon tersebut dapat tetap bertahan hidup. Meski demikian, banyak ikan salmon yang mati di dalam kolam buatan tersebut. Lalu, para nelayan pun mencari cara untuk menyiasati agar ikan salmon di dalam kolam buatan tersebut bisa bertahan hidup lebih lama. Berbagai cara telah mereka lakukan, mulai dari memberi makan ikan hingga mengatur gelembung udara. Namun semuanya gagal, dan ikan salmon masih banyak yang mati saat mencapai daratan. Suatu hari, terdapat kapal yang berhasil membawa salmon yang tetap dalam keadaan hidup ke daratan. Para nelayan pun heboh dan berusaha menemukan penjelasannya. Ternyata, rahasianya terdapat pada seekor anak ikan hiu yang dimasukkan ke dalam kolam buatan tersebut. Ikan hiu tersebut tergolong kecil sehingga tidak mungkin memangsa ikan salmon dalam jumlah besar. Keberadaan seekor hiu kecil tersebut berhasil membuat ikan salmon ketakutan sehingga membuat terus bergerak dan menghindar. Saat ikan hiu mendekat, semua salmon akan segera menjauh. Mereka berusaha menjaga jarak agar tidak terlalu dekat dengan predator tersebut. Ternyata, pergerakan salmon yang selalu menghindar tersebut yang membuatnya tetap hidup. Rasa was-was dan khawatir yang membuat naluri bertahan hidup ikan bangkit. Rasa takut membuat harapan muncul, bergerak dengan harapan tidak dimangsa hiu dan tetap bertahan hidup. Jika tidak ada ikan hiu, salmon tersebut hanya diam di tempat dan hingga akhirnya mati. Kisah salmon tadi memberikan banyak kebijaksanaan dan pelajaran berharga. Diam bisa membuat mati, dan bergerak membuat tetap bertahan hidup. Mati dalam hal kreativitas, daya pikir, dan lain sebagainya. Salmon yang dalam keadaan tenang, setelah sekian lama, kemudian mati, menggambarkan manusia yang tidak memiliki visi yang menggerakkan, dan hidup seolah-olah hanya untuk menunggu kematian. Salmon yang terus bergerak karena dikejar, justru hidup lebih lama. Gerakan itulah yang tanpa sadar membuatnya bertahan hidup. Kuncinya bukan dikejar, tapi bergerak. Bergerak bisa juga tidak dikejar, tetapi mengejar. Dikejar adalah dorongan yang berasal dari luar, sedangkan mengejar adalah dorongan yang berasal dari dalam. Jika terlalu banyak diam, tidak beraktivitas, dan banyak istirahat, hal tersebut sejatinya melemahkan baik akal pikiran, kreativitas, dan lain sebagainya. Lantas, apa yang membuat kita diam? Yaitu ketika tidak ada masalah dalam hidup dan tidak adanya harapan, atau saat kita berada dalam kondisi zona nyaman. Itulah sebabnya kita patut mensyukuri adanya hiu kecil yang mendatangi kehidupan kita. Jika kita tidak memiliki daya dorong dari dalam, maka diberikan ikan hiu atau sebuah masalah atau tantangan yang akan membuat kita bergerak. Walaupun tidak nyaman, namun hal tersebut yang justru membuat kita bergerak dan hidup. Akan jauh lebih baik bila kita menemukan daya dorong dari dalam untuk bergerak atau beraktivitas. Salmon yang diam saat ada hiu juga akan lebih cepat dimangsa. Masalah atau kesulitan terkadang memang menjatuhkan kita, namun seringkali masalah malah meninggikan posisi kita apabila disikapi dengan tepat.
Masalah membuat kita dewasa, membuat kita naik level, dan membuat kita lebih bijaksana. Ketika Tuhan mengizinkan masalah datang di dalam hidup, naluri akan secara otomatis menuntut kita lebih kreatif dan mengeluarkan potensi kita yang luar biasa. Bahkan di dalam Al-Quran, telah disinggung pada surat Al-Insyirah ayat ke-5. Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian ditegaskan kembali pada ayat ke-6. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Mengapa Allah sampai 2 kali menegaskan bahwa bersama kesulitan ada kemudahan? Beberapa ahli tafsir berpendapat bahwasanya di dalam setiap kesulitan minimal terdapat 2 kemudahan. Cobaan atau kesulitan apapun yang sedang menimpa Anda saat ini, tetaplah tenang, hadapi, berdoa, terima atau berserah, dan tetaplah bersyukur. Karena masih banyak nikmat lainnya yang begitu besar diberikan kepada kita. Bersyukur bisa jadi cara mengatasi masalah, karena sikap ini sekaligus akan mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Selama kita masih memiliki tekad dan respon positif, energi positif ini akan sangat membantu untuk berpikir dan bertindak, dan pada akhirnya mendapatkan solusi atau jalan keluar pada setiap masalah yang kita hadapi. Maka dari itu, tetaplah berharap, tetaplah bergerak, dan tetaplah mengeluarkan potensi terbaik. Karena setiap persoalan yang memiliki awal pasti memiliki akhir.